Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 pada malam hari ini akan mempresentasikan tentang bab ke-11 dari buku Management Information System, yaitu tentang Enterprise System. Sebelumnya, alangkah baiknya untuk kita berkenalan terlebih dahulu. Langsung saja, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Fatih Musa Talbana, dengan NIM 17106230033. Kemudian saya Fazai Batul Haki dengan NIM 1710623056. Saya Hasna Zahida dengan NIM 17106230102. Saya Hirsya Fikotul Inaya dengan NIM 17106230014. Saya Tasya Dioklara dengan NIM 1710623048. Oke, selesai dari perkenalan kita pada malam hari ini. Langsung saja ke materi kita pertama pada malam hari ini, yaitu tentang supply chain management yang akan disampaikan oleh Hilsya. Yang pertama, pada subbab pertama tentang supply chain management atau manajemen rantai pasokan adalah proses bekerja sama dengan pemasok dan mitra lain dalam rantai pasokan untuk meningkatkan prosedur pengiriman produk dan layanan. Di bidang manufaktur, maka rantai utama dalam rantai pasokan adalah pemasok, fasilitas manufaktur, pusat distribusi, pengecer, dan pelanggan. Dalam organisasi jasa-jasa seperti di bidang real estate, industri perjalanan, tenaga kerja sementara, dan periklanan penghubung, ini mencakup pemasok, penyedia jasa, pusat distribusi seperti biro perjalanan, dan pelanggan. Selanjutnya, untuk yang pertama, SCM teknologi. Dalam teknologi, yang pertama ada Electronic Data Interchange atau pertukaran data elektronik (EDI) yang memungkinkan mitra bisnis untuk mengirim dan menerima informasi tentang transaksi bisnis. Yang kedua ada Internet Enable SCM yang didukung untuk meningkatkan pembagian informasi di seluruh rantai pasokan yang membantu mengurangi biaya pengiriman informasi dan meningkatkan layanan pelanggan. Sebagai contoh, banyak perusahaan menggunakan sistem point of sale yang memindai barang yang dijual dan mengumpulkan data ini secara real time. Yang ketiga, ada e-marketplace, adalah bursa pihak ketiga dalam model business to business yang menyediakan platform bagi pembeli dan penjual untuk berinteraksi satu sama lain dan bertransaksi secara online dengan lebih efisien. Yang keempat ada online auction, yaitu lelang yang membantu menentukan harga barang dan jasa ketika tidak ada harga yang ditetapkan di pasar. Lelang online adalah konsep bisnis yang sederhana namun revolusioner. Dengan menggunakan internet, konsep ini membawa lelang tradisional ke pelanggan di seluruh dunia dan memungkinkan untuk menjual lebih banyak barang. Yang kelima ada collaborative planning, forecasting, and replenishment, yaitu perencanaan, peramalan, dan pengisian kolaboratif digunakan untuk mengorganisasikan anggota rantai pasokan melalui pembagian data point of sale dan perencanaan bersama. Yang keenam ada 3D and 4D printing. Percetakan 3D atau manufaktur aditif adalah proses untuk membuat objek fisik dari model digital 3 dimensi. Printer 3D telah ada selama lebih dari 3 dekade, tetapi biaya tinggi dan kerumitannya membuat printer ini hanya terjangkau oleh perusahaan besar dalam waktu tertentu saja. Selanjutnya ada drone. Drone adalah robot khusus yang dirancang untuk terbang dan melakukan tugas-tugas otomatis tertentu. Beberapa perusahaan menggunakan drone dalam SCM Walmart untuk menghitung inventaris di gudang dan sedang menguji coba drone untuk operasi dalam ruangan. Selanjutnya ada Internet of Things, atau disingkat juga dengan IoT, dapat memberikan informasi tepat waktu yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas keputusan mereka. Selanjutnya ada Radio Frequency Identification. Sebuah tag radio frequency identification adalah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari microchip dan antena. Perangkat ini melakukan tugas yang sama dengan barcode, dengan kode produk universal dan strip magnetik pada kartu kredit dan debit. Pada perangkat tag radio frequency identification, digunakan oleh banyak organisasi di sektor publik dan swasta termasuk Walmart,
seperti pertahanan Amerika Serikat, Toyota, dan The Gap. Selanjutnya, ada Quick Response Code. Sebuah kode QR adalah kode matriks berupa modul-modul hitam yang disusun dalam pola persegi pada latar belakang putih. Kode ini menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan kode UPC standar. Selanjutnya, Global Supply Chain Management. Manfaatnya adalah memperluas peluang pengadaan dengan memiliki banyak pilihan pekerja, bahan, dan produk, serta menghasilkan produk dengan kualitas lebih tinggi dan biaya lebih rendah, serta meningkatkan laba dan akses terhadap pelanggan baru di pasar baru dan kebutuhan baru. Untuk kekurangannya, yaitu menciptakan pengelolaan berskala besar dan menantang masalah manajemen inventaris serta masalah distribusi. Lalu meningkatkan risiko seperti alam bencana, pelabuhan penutupan, dan politik pemberontakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, di bagian kedua ada Customer Relationship Management. Customer Relationship Management, atau yang kita singkat dengan CRM, adalah proses yang digunakan perusahaan untuk melacak dan mengatur kontak dengan pelanggan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan dan menggunakan informasi kontak pelanggan untuk pemasaran yang ditargetkan. Sistem RCM yang efektif membantu bisnis menjaga dan mempertahankan pelanggan saat ini, lebih murah dan menarik bagi pelanggan baru. Strategi pemasaran dalam RCM fokus dalam hubungan jangka panjang dengan pelanggan, meningkatkan produk dan layanan, meningkatkan retensi pelanggan, dan mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Sistem RCM membantu organisasi memahami pelanggan dengan lebih baik melalui data, informasi, dan pengetahuan tentang referensi, latar belakang, pendapatan, jenis kelamin, dan pendidikan pelanggan. Boleh di next? Selanjutnya ada CRM application. Dalam implementasi aplikasi CRM, ada dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu CRM lokal dan CRM berbasis web. Organisasi dengan infrastruktur IT yang sudah mapan biasanya memilih CRM lokal. Sedangkan untuk CRM berbasis web, perusahaan mengakses aplikasi melalui antarmuka web dan membayar untuk menggunakan perangkat lunak CRM sebagai layanan. Integrasi CRM, IoT, media sosial, dan analitik menciptakan lingkungan CRM yang dapat menarik pelanggan baru dan melayani pelanggan yang sudah ada lebih baik. Yaitu dengan cara yang pertama ada interaksi sosial melalui internet dan media sosial, yang kedua pesan individu melalui analitik dengan informasi media sosial, dan yang ketiga ada penargetan konten yang sangat disesuaikan untuk sekelompok pelanggan spesifik dan menciptakan komunikasi pribadi yang membuat pelanggan merasa istimewa. Boleh di next. Selanjutnya ada personalization teknologi. Yang pertama ada personalization. Personalization sendiri adalah proses memuaskan kebutuhan pelanggan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan keuntungan dengan merancang barang dan jasa yang memenuhi preferensi pelanggan dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya melibatkan pelanggan, permintaan pelanggan, tetapi juga interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Selanjutnya ada customization. Berbeda dengan personalization, customization memungkinkan pelanggan untuk memodifikasi standar penawaran seperti memilih halaman beranda yang berbeda untuk ditampilkan setiap kali Anda membuka web. Selanjutnya ada collaborative filtering atau CF. Adalah pencarian informasi atau pola tertentu dengan menggunakan masukan dari beberapa mitra bisnis dan sumber data. Ini mengidentifikasi kelompok orang berdasarkan minat yang sama dan merekomendasikan produk atau layanan berdasarkan apa yang dibeli atau tidak dibeli oleh anggota kelompok. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke bagian ketiga dari bab 11, yaitu knowledge management atau manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada konsep pembelajaran, organisasi, budaya organisasi, dan praktik-praktik terbaik untuk mengubah pengetahuan diam-diam menjadi pengetahuan eksplisit, menciptakan budaya berbagi pengetahuan dalam suatu organisasi, dan menghilangkan hambatan untuk berbagi pengetahuan juga. Lanjut, sebelumnya manajemen pengetahuan cukup berperan penting
dalam keberhasilan sistem CRM, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Customer Relationship Management. Karena dengan manajemen pengetahuan dapat memanfaatkan pengetahuan bisnis untuk meningkatkan layanan pelanggan, produktivitas, pengurangan biaya, dan pendapatan. Tujuan sistem ini adalah mempromosikan inovasi, seperti yang bisa dilihat dalam layar, meningkatkan layanan pelanggan, kemudian yang ketiga meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir meningkatkan retensi karyawan. Dan dalam sistem manajemen pengetahuan ini terdapat pemimpin, yaitu Chief Knowledge Officer, yang bertanggung jawab mengumpulkan, menyimpan, dan menyebarkan sumber daya pengetahuan serta memaksimalkan return on investment atau ROI terkait manajemen pengetahuan, sistem, dan proses. Baik, selanjutnya ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning ini merupakan sistem terintegrasi yang mengumpulkan dan memproses data serta mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya, informasi, dan fungsi-fungsi di seluruh organisasi. Enterprise dan resource planning ini memiliki plus dan minusnya. Keuntungan yang pertama yaitu peningkatan kesediaan informasi, akurasi data yang lebih baik, kepuasan pelanggan dan karyawan, perencanaan yang lebih baik, hubungan dengan pemasok yang lebih baik, keandalan informasi, pengurangan biaya persediaan, tenaga kerja, dan waktu pemenuhan pemeriksaan. Nah, namun sistem ERP ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah seperti biayanya yang tinggi, instalasinya yang sulit, pelatihan yang perlu dilakukan, dan kompatibilitas dengan sistem yang lama. Sistem ERP ini tersedia dalam bentuk modul, memungkinkan pembelian komponen yang diperlukan dengan kemampuan menambahkan di kemudian hari. Komponen modular ini penting untuk keberhasilan ERP dan menekan biaya. Banyak vendor seperti SAP, Oracle, Sage Group, ataupun Microsoft menawarkan beragam perangkat lunak ERP dengan berbagai kemampuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Cloud-Based Enterprise System. Sebuah perusahaan memiliki dua pilihan dalam memilih sistem perusahaan, seperti SCM, CRM, atau ERP yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, atau Cloud-Based Enterprise System ini. Computer-based dapat diakses melalui server jarak jauh dan digunakan seperti tas. Jadi bagaimana sih kerjanya? Yaitu menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, dan program utilitas yang dibutuhkan. Next slide. Lalu kita akan membahas tentang plus minusnya Cloud-Based Enterprise System. Kita dimulai dari keuntungannya. Yang pertama itu Cloud-Based Enterprise System menghemat biaya. Biaya cloud computing dibayarkan secara bertahap sehingga menghemat uang perusahaan. Terus karena biaya pengembangannya dibagi kepada banyak orang, jadi lebih murah daripada metode komputasi yang tradisional. Lalu yang kedua, peningkatan penyimpanan. Perusahaan dapat menyimpan lebih banyak data dibandingkan dengan sistem komputer pribadi, dan penyimpanan dapat tumbuh seiring dengan pertumbuhannya perusahaan. Lalu yang ketiga ada otomisasi yang tinggi. Karyawan IT tidak perlu lagi khawatir tentang menjaga perangkat lunak tetap up to date, karena semuanya akan disimpan di cloud-based system. Lalu fleksibilitas. Cloud computing menawarkan lebih banyak fleksibilitas dan skala daripada komputasi tradisional. Lalu cloud-based enterprise system juga meningkatkan mobilitas. Karyawan dapat mengakses informasi dari manapun mereka berada dan kapanpun, daripada harus tetap berada di meja mereka atau di kantor. Lalu kita membahas tentang kekurangannya. Yang pertama itu ada kurangnya penyesuaian. Organisasi yang beradaptasi harus menerima penawaran standar dari penyedia cloud atau perusahaan yang dipakai. Dan perusahaan ini mungkin tidak bisa memenuhi penyedia cloud-nya.
Karena alasan ini, operasi manufaktur tertentu masih menggunakan sistem ERP tradisional yang paling cocok untuk operasional spesifik tersebut. Lalu yang kedua, kekurangannya ada kemungkinan downtime. Platform cloud terkadang, dan ini menimbulkan kegiatan besar. Downtime selalu ada dan dapat terjadi karena berbagai alasan, meskipun platform cloud semakin dapat diandalkan. Yang ketiga ada penguncian vendor. Penguncian vendor itu gimana sih? Ya, sebuah perusahaan menandatangani kontrak dengan cloud tertentu. Nah, saat ingin beralih ke menjadi sulit. Selain biaya, lain data dan organisasinya dapat terekspos, yang dapat menyebabkan keamanan dan privasi tambahan. Oke, mungkin selesai sudah presentasi bab 11 buku Manajemen Information System yang membahas tentang sistem-sistem yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan masa kini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.